Halo majikanku saya, majikanku tercinta. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup berbeda. Karena kasusnya ini ada bau-bau TC-nya juga. Perkara kasusnya katanya dipecahkan oleh hantu. Kalian ingat gak kasusnya Vina? Dimana kan itu kan hantunya katanya gentayangan membeberkan siapa pelakunya. Nah, sama nih, dimana hantunya itu tuh menggentayangi beberapa orang untuk ngasih tahu pelakunya. Padahal pas kejadian itu nggak ada saksi mata sama sekali, tapi kok bisa nih ada orang-orang yang akhirnya tahu siapa pelakunya dan bagaimana kronologinya. Jadi bisa dibilang kayak percaya nggak percaya begitu. Sampai akhirnya ya si pelakunya sendiri yang mengiyakan cerita tersebut. Pelakunya pun heran, kok bisa tahu nih orang-orang, tahu dari mana? Ternyata tahu dari hantu. Karena memang hantunya cepu. Tuh lagi-lagi kan kejadian tuh cerita-cerita di film beneran ada di dunia nyata. By the way, tapi kalau untuk cerita-cerita teman cerita sendiri gitu ya, maksudnya kemarin udah ada tuh TC VIP udah tayang. Buat yang mau nonton bisa join member di 9.900 per bulan aja. Tenang, akan ada video susul lagi dimana seperti janji babu nih, dimana video TC tuh sebulan nggak akan cuma satu. Tenang aja, udah sabar-sabar lah ntar ada lagi kita kasih terus gitu, kaget ntar. Jadi yang mau join bisa klik link ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita yang memang tidak bisa dibawakan di channel reguler seperti ini. Buat yang mau aja begitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tuh kasus dari wanita yang tadi kita omongin bernama Teresita Basa, majikan. Tapi biar runut seperti biasa kita jelasin ya background dari Teresita dulu sendiri nih. Dimana Teresita Basa ini adalah perempuan yang lahir di kota Dumaguete, Filipina tuh pada tahun 1929. Dia itu lahir di keluarga yang bisa dibilang berada, guys, berkecukupan, makmur kayak para pejabat kita yang sebulan tinggi 100 juta. Jadi kesana-sana. Tapi iya bener, orang tuanya tuh keong reyong. Apalagi Teresita ini anak sematawa yang anak tunggal lah. Bayangin itu tinggal ongkang kaki aja kita nunggu warisan ya. Dan dari kecil dia udah dilesinnya tuh hal-hal template-template anak-anak orang kaya. Macam apa coba? Les balet, les musik juga gitu kan. Musiknya musik klasik kayak piano, mari main piano. Tapi lagunya kalau pianonya itu Mozart yang namanya juga klasik, bukan piano, mari main piano. Dan memang jadinya Teresa ini tuh demen dia sama musik. Sampai abis lulus SMA dia kuliahnya tuh di jurusan musik, sekolah di Amerika. Lu bayangin sama jalan hidup orang kaya, kuliahnya jurusan musik di luar negeri lagi. Lah kan dia dari Filipina. Kita dulu kalau bilang, "Mak, mau jurusan musik dong, kita kuliahnya di Amerika," begitu. Lah pasti dijawab sama kita, "Apa lu kata? Mau jadi apa lu? Sosok Amerika. Udah nggak usah." pasti digituin kan ya. Dan lagi-lagi nih template dari orang yang lahir kaya, yang nggak punya tanggungan hidup istilahnya kali ya. Seiring dengan berjalannya waktu, Teresita ini tuh punya panggilan untuk terjun dan menolong orang-orang demi nama kemanusiaannya. Akhirnya abis lulus kuliah musik tadi tuh, dia balik lagi ke Manila tuh, ke Filipina, kota kelahirannya, dan sekolah tapi khusus di jurusan perawat di St. Paul College. Karena tadi dia tuh punya panggilan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa membantu orang banyak, bukan kayak temen lu begitu sukanya mah nyusahin orang mulu. Lanjut ya, abis sudah lulus dari sekolah perawat tadi tuh di Manila, dia balik terbang lagi ke Amerika. Enak banget gitu ya, bolak-balik begitu kayak beli tiket bakso. Balik dia tuh ke Amerika buat bekerja sebagai terapis pernafasan di sebuah rumah sakit bernama St. Edward. Enak banget kita denger ya, bolak-balik Filipina, Amerika, Filipina gitu, gampang banget kayak pasar Minggu Depok. Dan tiket ke Amerika kan mahal banget gitu, kita juga belum pernah ke sana. Mau juga gitu foto sama Patung Liberty, emang mau labu-bu doang, bosen. Jangan ngomong dulu aja kali ada malaikat lewat gitu, kasihan sama kita, dibantu doa kali ya. Saya anak baik loh malaikat ya, saya anak baik gitu. Suka gila emang ngomong sendiri ya.
Ya udah, selama bekerja sebagai perawat itu, dia bahagia karena panggilan jiwanya untuk menolong orang ya bisa terwujud. Tapi mungkin karena keasikan kerja kali ya majikan ya, dan keasikan bantuin orang lain jadi dia lupa kawin. Takut juga ntar kita nih keasikan ngomong kan cerita ke kalian semua kita kagak kawin-kawin. Ya akhirnya selama tinggal di Amerika sana tuh, Teresita ini tinggal sendiri sampai umurnya 47 tahun. Cuma kalau kalian mikir lah kasihan banget 47 tahun gitu masih sendirian gitu. Nggak usah mikir begitu. Daripada lu mikirin hidup orang, mikirin hidup kita sendiri aja gitu loh, gengs. Biarpun dia begitu, dia enak hidupnya. Tinggalnya di apartemen mahal, no. Yang terletak di jalan 27.400. Begitu sih bacanya. 27400 Heather Grove Avenue, nomor 15B tuh unitnya di Chicago, Amerika. Banyak banget nama nomor jalannya sampai 27.400. Ya pokoknya ketika dia lagi nggak ada jadwal di rumah sakit nih, dia itu mengisi kegiatannya dengan mengajar menjadi guru piano. Mari main piano, pinter udah kalian udah bisa ya. Jadi nggak ada waktu lah untuk mikirin sendirian mulu. Sibuk dia tuh. Pokoknya hari-harinya mah berjalan lancar. Teresita ini juga dikenal sebagai orang yang baik kok. Track recordnya kagak ada yang aneh-aneh gitu. Meskipun dia anak orang kaya, anak orang berada, kagak belagu. Semuanya mah bersih. Sampai di tanggal 21 Februari 1977 di jam 8.40 malam, dari apartemennya Teresita ini kok tercium bau-bau gosong. Dan memang ada asap yang keluar dari unitnya itu, gengs. Ya tentunya yang menyadari hal ini pertama kali itu adalah tetangga dari unit-unit sebelahnya. Kok tahu-tahu ada bau-bau kebakar nih gitu kan. Jadi mereka laporlah ke pihak pengelola yang pas dicek sumbernya memang kayaknya tuh dari unitnya Teresita di nomor 15B. Ya langsung lah dipanggilin damkar yang bisa diandalkan, bukan polisi. Maksudnya kan ini kebakaran begitu, bener dong mengandalkannya damkar ya. Hingga nggak lama pemadam kebakaran datang dan langsung mengevakuasi tuh unit kamar 15B milik si Teresita. Yang pas didobrak pintunya, bener di dalam api mau udah membesar. Untungnya damkar ini sekatan dan bisa langsung memadamkan apinya. Namun kok di dalam dilihat nggak ada siapa-siapa nih, apakah unitnya kosong apa bagaimana? Yang pas dicari tahu lagi, dilihat-lihat nih, tim damkar kok melihat sesuatu yang janggal tuh di ruang tamu. Maksudnya kok di ruang tamu nih tahu-tahu ada sebuah kasur yang tergeletak di lantai begitu dan ditutupi sama baju-baju. Udah mulai ribet kita. Maksudnya kan kasur harusnya di kamar tidur, kenapa di ruang tamu? Dan pas kasur udah diangkat, innalillahi, memang ternyata di bawah kasur itu ada Teresita, gengs, yang kondisinya udah ikut angus kebakar api. Tapi selain itu ada yang aneh lagi, karena Teresita ini tidak memakai busana sama sekali, plus ada sebuah pisau yang tertancap tepat di dadanya. Sus banget kan? Ini jelas nih, sepertinya ada tindak pembunuhan. Baru dari situ tim damkar ini melapor ke lembaga yang paling bisa diandalkan di dunia, apalagi kalau bukan polisi. Bagus ya. Dan pada saat itu, polisi sama seorang detektifnya bernama Joseph Stachula itu datang ke TKP kan, dan melihat kondisi Teresita tadi. Nah, di situ mereka juga yakin kalau ini ada yang aneh nih, ini seperti kasus pembunuhan. Dimana dugaan awalnya mungkin motifnya bisa perampokan atau pemerkosaan, karena kan tadi nggak pakai busana. Dan tujuan pelaku membakar unitnya itu pastinya untuk meninggalkan jejak. Cuma anehnya nih, waktu dilakukan otopsi, ternyata tidak ditemukan tuh ada tanda-tanda pelecehan di Teresita. Jadi kondisinya dia yang tidak memakai busana itu hanya seperti dilepas doang busananya untuk membuat seolah-olah memang ada tindakan pelecehan, padahal kagak ada. Tambah aneh kan, kayak ngapain? Dan pintu di unit apartemen 15B tadi juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas buka paksa gitu. Yang berarti kemungkinan besar Teresita sendirilah yang membukakan pintu untuk si pelaku masuk. Yang kalau begitu berarti Teresita ini kenal dong dengan pelaku sampai mempersilahkannya masuk. Pertanyaannya, lah siapa pelakunya nih yang Teresita kenal tapi tega melakukan semua itu ke Teresita? Ya notabene-nya Teresita ini kan adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki musuh sama sekali kayaknya, kok orang track recordnya bagus. Dan waktu polisi mencoba mencari petunjuk lain di dalam unit apartemen itu, mereka juga bingung nih, maksudnya kayak motifnya apa? Kalaupun ia perampokan, barang yang hilang juga apaan ya? Masalahnya kan si Teresita ini tinggal sendiri tuh di apartemen. Jadi tidak ada orang yang tahu juga barang-barang berharga milik Teresita di dalam sana tuh apa aja. Makanya polisi pas datang tuh pastinya juga nggak ngerti kan apa yang barang yang hilang gitu yang seharusnya ada di dalam apartemen tapi sekarang nggak ada. Paham kan ya maksudnya ya? Sampai polisi menemukan sebuah kertas yang kayak dirobek gitu yang dilalahnya kok ini masih utuh. Dilalah tuh apa ya? Kayak kok kebetulan banget nih masih ada kertas yang utuh gitu selembar doang di tengah kebakaran hebat gitu.
itu. Dimana kertas itu tuh bertuliskan tulisan tangan yang diyakini memang adalah tulisannya Teresita. Tulisannya tuh get theater tickets for AS atau beliin tiket bioskop untuk AS. Waktu itu yang nemuin tuh polisi sama detektif Joseph masih clueless nih maksudnya apa untuk AS. AS teh saha ieu AS. Ataukah kertas ini memang sebuah petunjuk atau hanya catatan random aja? Karena selain kertas itu bener-bener nggak ada hal lain yang bisa ditelusurin, gengs. Soalnya sebagian besar unit apartemennya itu kan sudah terbakar, jadi jejak dari pelaku ini memang juga udah susah buat ditemukan. Alhasil kasusnya itu menjadi alot atau istilah kerennya tuh cold case begitu, mandek cuna. Sementara polisi sama detektif yang mencari petunjuk-petunjuk lain. Dan Teresita sendiri itu dipulangkan ke Filipina untuk dikuburkan di tanah kelahirannya oleh keluarga. Lanjut ke 5 bulan setelah itu, tiba-tiba si detektif Joseph ini mendapatkan sebuah telepon dari orang misterius. Bukan mau nawarin pinjaman bank atau bilang menang undian Rans Entertainment, ya nggak begitu. Dimana si penelpon itu ternyata mengaku sebagai dokter di rumah sakit tempat Teresita bekerja. Namanya adalah Dr. Jose Chua. Nah, Dr. Chua ini tuh punya istri bernama Remy yang memang merupakan rekan kerja dari Teresita sendiri tuh di rumah sakit. Jadi kerjanya sama ya di rumah sakit St. Edward. Cuma di awal pas Dr. Chua ini telepon, dia tuh kayak ragu-ragu mau ngomong ke detektif Joseph. Malahan dia kayak mengutarakan hal-hal yang menurut detektif Joseph itu juga aneh. Masa sih Dr. Chua ngomong begini nih? Pak Detektif, kamu percaya nggak sama hal-hal supranatural? Lah apa nggak bingung tuh si detektif ditanya begitu sama seorang dokter loh yang biasanya kan berpikiran logis kok ngomongin hal-hal supernatural. Cuma karena pada saat itu si detektif ini juga lagi mentok ya, tidak menemukan petunjuk lain, dia mikir kayak ya udahlah gimana pun juga si dokter Chua ini kan katanya satu rumah sakit dengan Teresita tuh. Jadi mungkin dia punya suatu informasi yang memang bisa membantu. Jadi sama si detektif dijawab aja kayak, maksudnya gimana? Coba jelaskan. Saya orangnya percaya dengan segala kemungkinan kok. Nah di situ dokter Chua sempat diem bentar nih, kayak masih ragu-ragu gitu, tapi akhirnya bilang juga, Oke deh kalau begitu. Tapi yang bakal saya ceritakan ini akan terdengar gak masuk akal sih. Jadi kayaknya kita harus ketemu langsung untuk ngobrol nih biar enak. Anda bisa datang nggak ke rumah saya? Nanti ada istri saya yang juga akan cerita. Ya balik lagi ke poinnya si detektif yang memang lagi buntu kan, gak punya petunjuk apapun, jadi ya udah baiklah, diokein tuh yang akhirnya datanglah si detektif ke rumahnya si dokter. Tapi karena memang ini dari awal terkesan ada yang aneh, maksudnya kan tadi ini dokter mau cerita apa sih sebenarnya, apa harus minta ketemuan segala macem ngomongin hal-hal supranatural pula. Makanya karena takut ada apa-apa, si detektif ini ngajak rekannya tuh yang bernama Ruben Advincula buat nemenin aja jaga-jaga. Yang pas sampai sana tuh ya udah mereka ketemu beneran sama Dr. Chua dan istrinya bernama Remy. Yang ternyata cerita yang mau mereka sampaikan itu adalah mereka dihantui oleh sosok Teresita. Seperti yang udah kita jelasin tadi ya gengs ya. Kalau Remy ini kan rekan kerja Teresita di rumah sakit. Yang maksudnya rekan kerja di sini adalah Remy itu sama-sama jadi terapis pernapasan tuh job desk-nya seperti Teresita. Namun mereka ini sebenarnya beda shift. Dengan konteks ya saling kenal kok. Tapi karena beda shift tadi, ya jadinya nggak deket. Karena selalu selisipan gitu loh waktunya. Misalkan kalau Teresita kerja, ya berarti si Remy yang pulang. Jadi ketemunya hanya dalam waktu singkat di sela-sela pergantian shift mereka masing-masing aja. Yang kalau ngobrol juga seputaran urusan kerjaan di rumah sakit udah. Tapi semenjak Teresita meninggal dan telah dikubur di Filipina tuh, tahu-tahu kok Remy ini mengaku sering melihat penampakan dan didatangi sama Teresita. Dengar begitu, detektif Joseph langsung kayak memasang muka bingung, kayak semacam judging gitu, kagak percaya lah. Tapi Remy langsung bilang, Pak, saya tahu ini terdengar nggak masuk akal, tapi Bapak dengerin dulu ya. Nah, ceritanya tuh katanya, setelah kabar dari Teresita tiada dengan terbakar di unit apartemennya, pihak rumah sakit tempat Remy dan Teresita bekerja ini mengadakan acara bela sungkawa kan. Karena ya gimana pun juga kan Teresita ini merupakan bagian dari rumah sakit tersebut. Lalu beberapa minggu setelahnya, karena posisi dari Teresita ini kosong ya belum ada penggantinya, otomatis Remy ini ngisi shiftnya Teresita, yang berarti dia seharian tuh full gitu loh job desk-nya. Jadi terapis pernafasan di rumah sakit itu tanpa jeda, tanpa gantian. Karena kan belum ada yang gantiin posisi Teresita kan. Karena itu pastinya Remy kelelahan dong kerja ekstra dari sebelum-sebelumnya. Hingga suatu malam, waktu Remy lagi istirahat gitu kan, ngaso-ngaso di ruangan yang memang disediakan buat para tenaga medis di sana untuk istirahat di rumah sakit. Jadi katanya di situ tuh ada dapur kecil, ada TV, ada kursi selonjor. Nah, si Remy ini selonjoran tuh di kursi itu dan merem-merem ayam sebentar gitu, sekitar 30 menit setengah jam. Merem-merem ayam tuh kayak ya tidur merem tapi kayak masih standby gitu loh, nggak bener-bener deep sleep banget. Tahu-tahu kok dia merasakan kayak badannya ini rep-repan, gengs. Jadi kayak mau bangun tapi kok nggak bisa, kaku begitu. Yang dalam istilah medisnya ada tuh namanya sleep paralysis memang. Dengan posisi tadi badannya masih selonjoran di kursi tapi matanya mah bisa
melek-melek dikit. Nah, di situ dia melihat nih, di sampingnya ada sosok wanita yang tidak berbusana dengan pisau nempel di dadanya, berdiri di samping dia nih. Ya horor banget lah, si Remy ketakutan gitu kan, kaget. Hah, siapa nih? Apakah ada pasien gitu masuk-masuk sini gitu kan? Tapi pas dilirik lagi ke arah wajahnya, lah ternyata itu adalah Teresita. Posisinya tapi Remy ini masih nggak bisa bergerak, ya nggak bisa kabur dia. Ngomong teriak aja juga nggak bisa, namanya orang rep-repan. Lalu akhirnya sosok Teresita itu tuh melayang di depan Remy itu keluar dari pintu. Dan pintunya kayak kebanting angin gitu, kayak burak. Barulah dari situ si Remy mendadak nih bisa menggerakkan badannya lagi. Langsung merinding dia. Mikir tadi itu apa? Apa dia benar-benar melihat penampakan Teresita atau cuma mimpi doang? Tapi kalau mimpi kok jadi tadi bener melek gitu ngelihat, cuma nggak bisa gerak aja. Masih denial tuh dia, karena gimana pun Remy ini kan kerjanya di bidang medis yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu yang nggak logis ya. Hingga akhirnya dia pergi menemui suaminya tuh, si dokter Chua, dan cerita tentang kejadian tadi. Dan suaminya selayaknya seorang dokter gitu, bilang kalau kamu nih pasti hanya kelelahan, perkara shiftnya kan double-double, nggak ada istirahat. Terus kamu mungkin keinget sama Teresita karena memang gantiin shiftnya Teresita, jadi membayangkan dia. Yang mendengar validasi seperti itu, kayak udahlah kamu nggak mungkin terjadi begituan. Lah Remy mikir, iya kali emang begitu ya, nggak mungkin lah ada yang namanya hantu. Ya udah nih, hari-hari berjalan setelahnya dimana memang si Remy ini nggak ngalamin apa-apa lagi. Jadi baru sekali itu aja kejadian anehnya. Hingga akhirnya ada orang pengganti Teresita nih. Yang mana Remy ini bisa jadi ada waktu normal lagi dengan gantian shift karena udah ada penggantinya Teresita. Dari situ nih, pas malam-malam Remy pulang ke rumah, dia kan langsung beres-beres gitu kan, mandi abis dari rumah sakit. Dia juga sempat bilang ke suaminya yang masih nonton TV tuh, dilihatnya di ruang depan. Remy bilang, aku tidur duluan ya, aku capek soalnya. Ya udah, Remy tidur duluan tuh masuk kamar, sementara dokter Chua masih nonton TV. Sampai akhirnya si dokter ini juga ngerasa ngantuk, nyusul lah dia pergi ke kamar mau tidur juga. Tapi pas dia buka pintu, dia melihat istrinya si Remy ini kayak melakukan gerakan nusuk-nusuk dada gitu sambil bilang kayak kalung gitu, macam orang ngigo. Ya sama si dokter kan langsung mau dibangunin tuh istrinya kayak, kamu kenapa ngigonya begitu? Tapi anehnya si Remy udah kayak digoyang-goyangin berusaha disadarkan sama si dokter, tapi dia terus melakukan hal seperti itu kayak kalung. Lah kesurupan itu si Remy. Akhirnya sama si dokter istrinya disiram air tuh dari gelas yang ada di samping kasur. Ya biasa kan kalau sebelum tidur kita suka bawa gelas gitu kan, bawa air gitu, ditaruh di samping kasur kalau nanti kebangun haus. Disiram tuh. Baru di situ Remy sadar, dia marah-marah. Lu kok aku disiram? Ya dokter Chua menjelaskan kalau tadi itu kamu mengigo hal aneh gitu. Tapi Remy mengaku, masa sih dia nggak inget apa-apa, dia cuma mimpi katanya ketemu sama Teresita. Dimana di dalam mimpinya itu Teresita memang ngomong kalung. Tapi Remy juga nggak paham maksudnya apa, kalung apaan begitu loh. Clueless banget, mengingat sebelumnya mereka ini kan nggak dekat sama sekali ya, si Remy sama Teresita. Yang beberapa hari setelahnya mereka melakukan aktivitas lagi tuh seperti biasa dan tidak ada keanehan yang terjadi. Tiba-tiba sampai di satu malam pas mereka lagi berdua tidur di kamar tuh, tahu-tahu si Remy mendadak histeris sambil mukulin dadanya lagi gitu. Tapi kali ini Remy bukan teriak kalung, tapi Alan. Dokter Chua kebangun gitu kan, kaget lah. Kenapa lagi nih istri gua nih? Dia berusaha goyang-goyangin nyadarin istrinya, tetap aja nggak sadar-sadar. Si Remy ini bilang nih, saya bukan Remy, saya Teresita Basa, dan saya butuh bantuan kamu. Ya dokter Chua di situ merinding lah, dan karena takut nih istrinya kenapa-napa, ditanya tuh, memang kamu butuh bantuan apa? Nah di situ yang Remy masih kerasukan sama Teresita bilang kalau katanya ada seorang laki-laki yang masuk ke apartemennya dan telah tolong laporkan dia ke polisi, katanya begitu. Tapi belum sempat si dokter Chua ini nanya nama laki-laki itu siapa begitu kan. Remy kayak tersadar dari kesurupannya. Dia bingung, kenapa nih nggak inget apa-apa si Remy. Lah gimana sih, kentang banget. Jadi disuruh tebak-tebakan, gengs. Agak kayak ngerjain ini ya hantunya ya. Ya makanya dokter Chua sama Remy ini bingung harus bagaimana. Beberapa hari setelahnya lagi-lagi Remy kembali kesurupan. Dimana kali ini sosok Teresita tuh seperti marah kepada dokter Chua gitu. Jadi lewat Remy yang lagi kesurupan tuh dirasukin tuh, marah-marah si Remy karena katanya si dokter Chua kok belum lapor-lapor ke polisi sih. Nah di part ini nih menurut kita ya, hantu Teresita seperti wanita pada umumnya. Maksudnya suka banget ngalahin laki-laki karena ya lu nginstruksi kagak jelas. Maksudnya si dokter Chua kan siapa pelakunya, Markona belum bilang namanya. Ntar gue disuruh lapor polisi, emang laporin siapa namanya begitu. Lu kalau ngasih info jangan setengah-setengah makanya. Kalau si dokter Chua ini orang Tambun pasti terakhirnya dia ngomong kayak, ih kocak lu.
Habis itu baru deh, Remy yang lagi kesurupan Teresita nih, bilang satu nama, Alan Showers, katanya begitu. Dia adalah asisten maintenance di rumah sakit. Waktu itu saya minta tolong dia untuk memperbaiki TV di apartemen saya. Tapi ternyata dia malah menghabisi saya, menusuk saya di dada, membakar saya dan mencuri perhiasan saya. Ya masalahnya si Remy ini kalau bukan karena kesurupan kok dia bisa sampai tahu sedetail itu, yang mana dia nggak deket sama Teresita. Ya dokter Chuan nih sebagai suami jadinya kayak baru percaya lah, ini istri gue bener kerasukan nih kayaknya nih, dia sampai tahu begitu, gimana ceritanya. Abis itu lanjut lagi nih si Teresita nih. Dia sudah mencuri 4 perhiasan saya, yang mana salah satunya adalah kalung dari ibu saya. Saya tidak rela. Tolong laporkan dia ke polisi. Habis itu Remy pingsan. Ya makanya dari situ dokter Chuan ini punya cerita kan, atau punya clue tentang kasusnya Teresita. Tapi dia bingung gimana nih laporin ke polisinya ya. Apa iya aku bakal didengar dan dipercaya? Ya makanya akhirnya dia menelepon ke detektif Joseph dulu untuk ngomongin hal-hal yang di luar logika ini begitu majikan. Ya detektif Joseph pas denger nggak kaget dia. Tapi pas dia inget-inget lagi kayak ada hal apa yang kayaknya nyambung sama cerita ini ya. Bentar. Kertas yang ditemukan di unit apartemen itu kan ada inisial AS juga, yang tadinya dia nggak tahu nih AS teh saha, ya kan begitu kan? Tapi kalau dari cerita tadi itu berarti AS ini mengacu kepada Alan Showery. Loh, kok bisa kebetulan banget? Namun tetap aja si detektif Joseph nih bingung, maksudnya bukti ini tuh nggak bisa diujuk-ujuk diproses ke kepolisian karena ya hal-hal macam apa wangsit ataupun kesurupan, ngelihat hantu gitu ya nggak bisa dijadikan bukti yang valid, nggak bisa diterima dalam hukum. Maka dari itu cara yang paling awal yang bisa dilakukan adalah menginterogasi si Alan Showers ini untuk menanyakan apakah benar di malam sebelum kebakaran kamu datang ke rumahnya Teresita untuk betulin TV. Tapi ternyata si Alan ini menjawab dengan sangat tenang tuh waktu ditanya, dibilang enggak kok pak, jadi dia nggak ngaku. Namun di sisi lain nih si detektif Joseph kan punya rekan tuh namanya Ruben. Nah si Ruben ini tuh diam-diam menginterogasi pacarnya Alan yang bernama Yangka Kamluk. Ditanya-tanya tuh udah berapa lama pacaran, terus si Alan ini pernah ngasih apa aja ke kamu. Si Yangka ini cerita karena katanya belum lama memang si Alan ini ngasih beberapa perhiasan ke dia, yang salah satunya adalah kalung sama cincin yang kebetulan lagi dipakai sama Yamka waktu itu. Jadi kayak langsung dilihatin, ini pak kalung ini pak, sama cincin ini pak, begitu. Jadi Yamka ini memang cukup kooperatif ya. Ya udah akhirnya perhiasan-perhiasan itu tuh disita untuk diteliti. Dan karena sebelumnya memang dari cerita kesurupannya Remy ini dibilang ada salah satu kalung katanya itu adalah pemberian dari ibunya Teresita, jadilah akhirnya perhiasan-perhiasan itu tuh dikonfirmasi langsung ke ibunya Teresita. Apakah benar ini adalah kalung yang pernah Anda berikan kepada anak Anda Teresita? Dan mengejutkannya jawabannya 100. Benar pak, itu adalah edisi khusus kalungnya yang ibunya beli tuh di Paris khusus buat Teresita. Jadi terlalu kebetulan aja memang kalau si Alan ini kok bisa dapat kalung yang seperti itu untuk hadiah diberikan kepada pacarnya si Yamka, yang mana kan pekerjaannya si Alan sendiri kan maintenance ya. Itu kalung terlalu mahal juga. Dari situ si detektif Joseph jadi punya barang bukti baru nih, kuat nih barang buktinya. Di mana ya? Gimana caranya tadi si Alan bisa punya kalung ini? Walaupun kebetulan misalkan bisa mendapatkan yang sama, tapi ini kalung tuh limited edition begitu loh, edisi khusus, harganya mahal. Ya dicecerlah si Alan, jawabannya dia langsung berubah. Karena kan tadi di awal dia nggak ngaku ya, di malam sebelum kebakaran dia bilang nggak ke apartemennya Teresita. Tapi setelahnya akhirnya dia ngaku nih kalau katanya malam itu memang dia disuruh benerin TV milik Teresita. Tapi pas sampai tuh ngecek TV-nya, ternyata alat-alat yang dia bawa kok nggak cocok untuk jenis TV-nya. Jadi ya udah dia pulang aja karena nggak bisa benerin. Abis itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya cuma kan itu berarti tidak menjawab juga dari mana lu dapat kalungnya. Macam orang yang cerita muter-muter gitu karena udah blunder. Nggak bisa jawab si Alan kan, masalahnya intinya dari mana lu dapat kalungnya, beli di mana, duitnya juga dari mana begitu kan. Ya akhirnya setelah didesak beberapa kali ngaku juga dia kalau semuanya adalah perbuatannya. Jadi memang si Alan ini tuh bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita. Dia itu kerjanya sebagai tukang maintenance alat-alat di rumah sakit. Ya karena itu Teresita minta tolong nih ceritanya ke Alan untuk memperbaiki TV di apartemennya rusak. Sampai akhirnya si Alan datang, ya dibukain pintu lah, kan Teresita yang emang undang yang nyuruh. Makanya di situ nggak ada tanda-tanda perusakan atau pembobolan pintu. Nah Alan melihat Teresita nih seorang wanita yang ternyata tinggal sendirian di apartemen. Ditambah pada saat itu Teresita nih lagi menggunakan kalung yang mahal tadi tuh, edisi khusus beli di Paris. Pasti kan mentereng mungkin ya. Gelap mata lah si Alan. Bukannya benerin TV, dia malah menjokik Teresita sampai pingsan dan menusuknya di
di dada tuh pakai pisau yang diambil dari dapur. Dan setelah itu dia bingung tuh, karena kejadiannya bisa dikatakan ini cukup spontan ya. Dia copotlah busananya Teresita dan menutupinya dengan baju-baju sama sebuah kasur. Yang untuk part ini sebenarnya cukup random, mungkin karena dia panik. Alan juga langsung nyari barang-barang berharga, tapi ternyata dia hanya menemukan uang sebesar $30 aja di dalam unit apartemen itu. Merasa uang tersebut kurang ya dikit banget, karena kan dia udah sampai ngilangin nyawa. Makanya Alan tuh ngambil perhiasan-perhiasan termasuk kalung yang lagi dipakai Teresita. Dan untuk menghapus jejaknya, Alan itu langsung menyalakan api untuk membakar unit apartemen. Ya alasan Alan ini sampai gelap mata melakukan itu semua katanya lagi punya masalah ekonomi. Ya sebenarnya cukup klise, yang setelah pokoknya si Alan ngaku, pengadilan itu menjatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tapi gengs, baru sekitar 5 tahun masa hukumannya, Alan ini tuh dibebaskan karena katanya dia dianggap berkelakuan baik di dalam penjara. Jadi dapat remisinya 9 tahun coba. Lah macam di Konoha ya banyak banget remisinya. So itu majikan kasus MT tapi berbau TC karena ini sampai ada hantu ngerasukin seseorang demi bisa memenjarakan mengungkap siapa pelakunya. Ya tapi ujung-ujungnya pelaku ini dapat remisi gede banget tuh 9 tahun. Yang jadinya kita kurang tahu nih apakah abis itu hantu Teresita ngerasukin orang lagi gitu kan buat minta keadilan atau gimana. Apa ya mungkin udah tenang karena gimana pun juga kan kasusnya terungkap dan Alan sempat dipenjara. Allahualam ya gengs ya. Karena sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya hampir sama kalau di sini tadi itu kasus macam Vina gitu kan. Dimana memang ada sebagian orang tuh yang tidak percaya kalau ada hantu yang bisa mengungkapkan kejadian seperti ini, kejadian seperti ini begitu. Tapi di satu sisi ya kalau dipikir-pikir lagi, waktu kejadian itu kan memang gak ada saksi siapa-siapa ya selain Teresita sama Alan aja gitu. Terus gimana caranya si Remy yang jatuhnya tidak dekat sampai bisa tahu si detail itu kronologinya? Makanya kasus ini tuh menjadi unik bin ajaib majikan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya ada hantu yang bisa mengungkap sebuah kejadian seperti ini? Coba komen di bawah. Terima kasih majikan semua ya. Mau infoin lagi kalau TC VIP kemarin udah ada. Namun tenang aja akan ada video susulan buat TC VIP yang pokoknya sesuai janji Babu ya. Dalam sebulan ini nggak mungkin Babu cuma upload satu video untuk member. Karena gimana pun kan kalian udah effort gitu join bayar 9.900 yang 9.900 walaupun ya hitungannya murah begitu tapi kan itu duit juga 9.000 ya. Jadi Babu nggak sampai hati gitu, nggak mungkin mau merugikan majikan. Jadi yang mau aja ya bisa join, klik link yang ada di bawah gitu. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal